عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki serta menambah amalan-amalan sehingga ini bisa menjadi salah satu asbab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang siqah menapaki sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita termasuk dari umat beliau yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bermajelis ilmu pada setiap pekannya. Pada pekan yang ketiga ini kita akan mengkaji hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada hadis yang ketujuh. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat An Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus ad-Dari radhiyallahu anhu ta'ala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Maka beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitab-kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam secara umum. Hadis riwayat Muslim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita masuk kepada faedah-faedah hadis ini, kita mengenal terlebih dahulu sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Mungkin kita tidak asing dengan namanya, ya. Kalau disebutkan Abi Ruqayyah mungkin agak asing, tapi kalau disebutkan dengan Tamim bin Aus ad-Dari, mungkin kita mengenal satu hadis yang sangat populer sekali, dan hadis ini dimuat di dalam Sahih Bukhari dan dinyatakan ini merupakan hadis yang sahih, ya, yang paling sahih, yang berkenaan tentang apa, Pak? Tentang bertemunya Tamim bin Aus ad-Dari ini dengan seorang yang menjadi fitnah nanti di akhir zaman, yaitu Dajjal. Beliau adalah seorang Nasrani sebelum dia masuk kepada Islam, dan dia merupakan orang-orang yang awal, sehingga dia termasuk orang yang mengumpulkan Al-Quran di masa-masa itu. Pada satu ketika dia bercerita bahwasanya dia berlayar dengan 30 orang teman-temannya, kemudian terdampar di satu pulau, kemudian bertemu dengan seekor binatang yang dipenuhi dengan bulu sehingga tidak mengetahui mana depan dan mana belakangnya, saking dipenuhi dengan bulu. Mungkin kayak kera gitu mungkin, Pak. Kemudian tiba-tiba binatang ini bercerita, berkata kepada rombongan ini dengan mengatakan, segeralah masuk ke hutan. Datangilah kuil di sana, sesungguhnya di sana ada seorang yang sedang menunggu berita dari kamu.
Maka mereka pun pergi, ya Tamim bin Aus Ad-Dari ini pergi melihatnya. Ternyata dia mendapatkan seorang laki-laki yang terikat, badannya gempal, gemuk, kemudian agak pendek. Kemudian tertulis di atas jidatnya itu kalimat kaf, fa dan ra yang terpisah, yang apal digabungkan menjadi kalimat kafara atau kafir. Maka kemudian mereka bertanya kepada orang yang diikat ini, "Siapakah engkau?" Maka orang yang terikat ini mengatakan, "Kalian pasti akan mengenal aku. Tapi ketahuilah, aku yang tidak mengenal kalian. Siapa diri kalian?" Maka rombongan Tamim bin Aus Ad-Dari ini mengenalkan diri bahwasanya kami dari Arab. Kemudian dia bertanya, orang yang laki-laki yang terikat ini bertanya, "Bagaimana tentang kebun kurma Baisan?" Tamim ini mengatakan, "Apanya yang engkau tanya tentang kebun kurma ini?" Kemudian laki-laki yang terikat ini mengatakan, "Apakah buahnya, apakah pohonnya masih berbuah?" Maka Tamim Ad-Dari mengatakan, "Sungguh buahnya sangat lebat, dan itu merupakan kebun kurma yang paling baik dan tidak mungkin habis buahnya." Maka laki-laki ini mengatakan, "Akan datang masa waktunya, kebun itu sudah tidak akan berbuah lagi, bahkan kebanyakan mereka akan mati." Kemudian dia bertanya lagi, "Bagaimana dengan Danau Tiberias yang ada di Palestina, di Israel?" Dia bertanya, "Bagaimana kondisi airnya?" Maka orang ini mengatakan, "Sungguh airnya masih banyak." Ya, maka Dajjal ini, ya laki-laki ini mengatakan, "Sungguh sebentar lagi air itu akan mengering." Kemudian pertanyaan dia yang terakhir, "Bagaimana dengan mata air Zughur? Apakah masih banyak dan melimpah?" Maka mereka mengatakan, "Masih banyak dan melimpah, dan mata airnya luar biasa besar, dan itu menjadi tumpuan bagi para petani pada masa itu." Maka dia mengatakan, "Sebentar lagi mata air Zughur itu pun akan kering, tidak lagi mengeluarkan air." Kalau kita lihat ya dari hadis ini, maka Nabi SAW membenarkan kisah Tamim Ad-Dari ini bahwasanya itu merupakan Dajjal yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi fitnah yang paling besar di masa kita. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada kita, Pak. Mungkin kepada generasi di bawah kita. Makanya harus kita bekali mereka dengan mengenalkan mereka kepada sosok Dajjal, ya, kemudian berusaha mengajarkan mereka dan menanamkan dalam diri mereka bahwa dia adalah musuh bagi kita. Maka salah satu ya resep dari Rasulullah SAW agar kiranya kita membiasakan diri kita untuk membaca surah Al-Kahfi setiap malam Jumat atau di hari Jumat. Ini ya sedikit tentang Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, yaitu ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Singkat sekali, Pak. Ini salah satu dalil atau hadis atau keutamaan Nabi kita SAW yang dikenal dengan jawami'ul kalim. Kalimatnya pendek tapi mengandung makna yang luar biasa. Agama itu adalah nasihat. Jadi kemudian para sahabat bertanya, "Untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menyebutkan nasihat itu untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk Rasulnya, kemudian untuk pemimpin kaum muslimin dan orang-orang atau masyarakat-masyarakatnya. Mungkin kita akan sedikit bingung ketika mendengarkan kalimat yang keempat dan ya ke-1, ke-2 dan ke-3. Kalau yang keempat, kelima mungkin kita merasa wajar. Kenapa? Nasihat itu memang untuk kepada pemimpin, wajar, kepada masyarakat awam, wajar. Tapi kalau nasihat untuk Allah gimana caranya, Pak? Apa maksudnya dalam hadis ini? Ya, nggak mungkin ya. Maka makna nasihat di sini bukan sebagaimana yang kita pahami memberikan nasihat kepada orang yang bersalah, kemudian kita berikan nasihat, bukan ya. Maka di sini seorang ulama menyebutkan, Al-Khattabi menyebutkan, an-nasihatu kalimatun yu'abbiru biha an jumlatin hiya iradatul khairu lil mansuhi lahu. Nasihat adalah kalimat ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan kepada yang ditujukan nasihat. Ya, jadi maksudnya adalah memberikan hak-hak kepada yang kita tujukan nasihat itu. Ketika kalimatnya adalah Allah, berarti memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dari hamba kepada sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, faedah yang pertama dalam hadis ini adalah hadis ini menunjukkan bahwasanya di dalam agama kita, di dalam Islam, inti dari pokok ajaran Islam ini adalah nasihat.
Makanya Nabi SAW menyebutkan ad-dinu an-nasihah dengan menggunakan kalimat, dengan menggunakan alif lam. Alif lam di dalam bahasa Arab menunjukkan akan ma'rifah, sesuatu itu sudah ma'ruf. Ya, bahwasanya agama itu adalah nasihat. Sebagaimana kalau kita tahu Nabi pernah menyebutkan al-hajju Arafah. Sesungguhnya haji itu adalah Arafah. Sehingga Nabi ingin memberikan satu isyarat bahwasanya semua ritual haji itu intinya itu adalah di Arafah. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sakit pun, yang pincang pun harus dibawa ke Arafah. Ya, harus dibawa ke Arafah. Ya, ketika wanita walaupun mereka dalam kondisi yang datang haidnya, itu tetap dibawa ke Arafah. Ya, tapi ketika mereka untuk tawaf, mereka tidak diizinkan untuk tawaf. Ya, maka Nabi SAW menyebutkan al-hajju al-arafah. Jadi inti dari haji itu adalah Arafah. Maka ketika dia sudah melakukan yang lain, ya, tapi tidak melakukan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak dianggap haji, hajinya batal. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dalam ayat hadis ini ad-dinu an-nasihah. Din itu adalah nasihat. Jadi agama itu intinya dalam syariat kita Islam itu adalah nasihat. Kemudian ya, yang kedua, ya, makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala adalah mencakup dua hal. Ya, nasihat kepada Allah, jadi bukan berarti kita menasihati Allah, Pak, ya. Maksudnya adalah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebaik apapun amalan yang kita lakukan, sebaik apapun, sebesar apapun yang kita keluarkan, tapi ternyata bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya khusyuk, matanya sampai enggak kedip, ya, sampai ke tempat sujud terus misalnya, tapi ternyata hatinya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka salatnya, sedekahnya atau yang lain itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini harus kita perhatikan. Yang pertama, ya, bahwasanya setiap amalan kita itu harus betul-betul didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, makna yang nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersaksi bahwa Allah itu esa dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan di dalam asma was sifat. Ya. Maka kita lihat rububiyah ini maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala sang pengatur alam semesta, sang memberikan rizki, kemudian yang mengurusi kita, semuanya Allah yang mengatur alam semesta ini, dan manusia atau makhluk tidak ada ikut campur sedikit pun. Ya, makanya ada kalimat-kalimat, ya, sebagian ulama, ya, yang orang-orang sufi yang terlalu gulu terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka seakan-akan melebihkan derajat Nabi di atas derajat kemanusiaan biasa. Padahal banyak dalam Al-Qur'an, bahkan di dalam akhir dari surah Al-Kahfi menyebutkan, ya, bahwasanya ana basyarum mislukum, ya, aku adalah manusia sama seperti kalian, yuha ilayya, tapi bedanya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini, ya, bahwasanya Allah memberikan kita rezeki, mengurus kita. Maka kalau kita tauhid rububiyah kita paten, ya, kemudian betul-betul kuat tauhid rububiyah kita aman hidup di dunia, Pak. Bakalan tidak akan kerja dari pagi sampai sore. Kenapa? Orang yang sudah yakin rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam juz 12 halaman yang pertama, di ayat yang pertama Allah buka dengan kalimat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada binatang melata yang di muka bumi ini kecuali Allah menjamin rizkinya. Kalau kita yakin dengan ini, ya, kita yakin dengan ini, kita tidak akan pernah merasa khawatir untuk rizki kita di hari ini. Maka berapa banyak orang yang khawatir karena rezekinya, bekerja dari pagi sampai sore sehingga melupakan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan, bukankah mencari maisha itu sebuah kewajiban? Iya. Ya, mencari satu kewajiban tapi meninggalkan kewajiban yang paling penting, maka kewajiban yang tadi akan batal, bahkan akan menjadi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, 57, kemudian 58, Allah Subhanahu wa taala menekankan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan manusia, tidaklah kuciptakan manusia kecuali mereka menyembahku. Kemudian kata Allah, wa ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki, dan aku tidak menginginkan mereka memberikan aku makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya akulah, kata Allah, sesungguhnya Allah lah sang pemberi rizki itu. Jadi Allah ingin memberikan kepada kita satu gambaran, jangan khawatir tentang rizki, Allah yang jamin.
maka kita bisa protes, Pak. Kita bisa protes sama Allah kalau kita hidup dunia nggak dapat jatah rizki, itu kita bisa protes. Kenapa? Karena itu kewajiban Allah dan menjadi hak kita sebagai seorang hamba. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mungkin menahan yang menjadi hak kita, tapi terkadang manusia ya suka nuntut hak tapi tidak mau memberikan kewajiban. Ya. Makanya yang kedua, bukan hanya meyakini akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tapi harus meyakini dan mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui ternyata kita punya hak dari Allah Subhanahu wa taala, kita punya hak mendapatkan rizki, kita punya hak diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya hak untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa imbasnya? Kita harus berikan pengabdian kita seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh kepada yang lain. Makanya ketika ada seseorang yang sudah difasilitasi sama Allah Subhanahu wa taala dengan semua kenikmatan di dunia, kemudian dia palingkan ibadah dia kepada Allah, maka hukumannya itu kekal di dalam neraka, Pak. Ini yang kita sebut dengan syirik. Ada seorang anak ya diurusi sama orang tuanya, di bayinya masih disusui, kemudian diberikan pakaian, diberikan sekolah yang terbaik, kemudian diberikan fasilitas terbaik, sudah besar ngelawan sama orang tuanya. Gimana kira-kira kita sebagai orang tuanya, Pak? Marah atau tidak? Marah. Ya, tiba-tiba ketika dia udah besar, sudah sukses, kita kuliahkan sampai S1, S2, S3, S4, S5 ya, sampai berapa S gitu, Pak ya. Kemudian tiba-tiba dia palingkan bakti dia bukan kepada Allah, bukan kepada kita orang tuanya, tapi dia malah berbakti kepada orang lain. Ya, kalau di film-filmnya itu, cuman insya Allah nggak ada kayaknya di dunia nyata. Kalau di Pemabar kayaknya nggak ada. Ya, durhaka kepada orang tuanya, bahkan malu mengakui orang tuanya. Yang paling terkenal apa? Seperti maling kundang, ya, karena udah kaya, kemudian dia lupa akan ibunya. Ya, sebenarnya lupa bukan karena lupa betulan, tapi karena malu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya begitu juga ketika Allah telah memberikan kepada kita fasilitas ya, rumah yang nyaman, kendaraan yang nyaman, kesehatan, anak-anak yang sehat-sehat, istri yang taat, tapi ternyata kita tidak berikan ibadah kita kepada Allah, pengabdian kita malah kita berikan kepada yang lainnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala murka dan Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya di dalam neraka. Bahkan mereka yang mensekutukan Allah kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Orang yang mati dalam keadaan syirik dan belum sempat bertobat, neraka jahanam dan kekal di neraka, Pak. Ya, walaupun pernah beribadah selama 80 tahun, ya, tapi kalau matinya dalam keadaan syirik, itu tidak akan pernah mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua nabi dan rasul, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika kalimat arsalna, itu tidak ada kalimat arsalna walaqad arsalna Adam. Tidak ada kalimat itu dalam Al-Qur'an, Pak. Ya, ketika membahas Adam, itu kisah Nabi Adam dan iblis. Ketika menceritakan Nabi Idris alaihissalatu wassalam hanya ya Idris, ya, tapi ketika menceritakan Nuh alaihissalatu wassalam walaqad arsalna Nuhan. Kenapa? Karena Nabi Nuh alaihissalatu wassalam adalah tugas pertamanya adalah untuk menghilangkan kesyirikan, karena kesyirikan pertama itu ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dari Nabi Nuh sampai ke Nabi kita, tugas pokok para nabi dan rasul itu adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut ini. Ya. Maka ini, ya, maka ketika seseorang ya benar dalam tauhid rububiyahnya, dia akui Allah sang pencipta, dia akui Allah sang pemberi rizki, dia akui Allah sang yang menurunkan rahmat kepada kita, tapi tidak dia berikan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tauhidnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tauhidnya itu sama, keyakinan dia tentang keesaan Allah berarti sama dengan keyakinan dia iblis ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau tanding keyakinan keesaan sama iblis, Pak, ya, tentang pengetahuan kita dan iblis tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, kita kalah. Kenapa kira-kira kita kalah? Iblis itu pernah tinggal bersama Allah Subhanahu wa taala di langit, pernah tinggal di sana, bahkan menjadi pemimpinnya para malaikat. Yang kita kenal namanya sebelum dia berubah menjadi iblis yang terlaknat, itu namanya adalah Azazil, dari kata azza yaizu, mulia. Azazil orang yang mulia, sehingga para malaikat pada saat itu masih kalah kalah agungnya dengan iblis ini,
ya, tapi ternyata apa? Dia tidak mau menyembah, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tahu keesaan Allah Subhanahu wa taala, tetap terlaknat sampai yaumul kiamah dan dimasukkan ke neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikatnya kita lihat banyak, ya. Ketika dapat nikmat, dia ucapkan dengan kalimat alhamdulillah, kemudian dia yakini bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika giliran untuk beribadah kepada Allah, dia tidak lakukan. Bahkan sekarang orang kafir pun suka latah, Pak. Ya, orang kafir pun suka latah karena mungkin gaulnya sama orang-orang Islam, ya, tetangganya banyak yang muslim, mereka juga suka latah ketika mendapatkan nikmat, mereka mengatakan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya pernah kejadian itu soalnya, ya, di Bekasi, ya, kami ngasih ongkosnya itu agak lebih, alhamdulillah, makasih Pak, padahal dia Kristen, ya, dia Kristen, ya, cuman dia idolanya itu Pak Gus Dur, ya, dia Kristen, cuman idolanya orang Muslim, ya, dia juga ternyata bukan saking mungkin seringnya orang Islam yang dia lihat ketika mendapatkan sesuatu nikmat dia ucapkan alhamdulillah, sampai dia pun ucapkan kalimat alhamdulillah, tapi ucapannya itu apakah bermanfaat bagi dia? Tidak sedikit pun, ya, kenapa? Karena tidak ada iman. Ya, maka kalau kita hanya sekedar mendapatkan nikmat alhamdulillah, ya, dalam keyakinan kita ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, tapi giliran untuk mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa taala, dia malas, bahkan dia mungkin menjadi penentang utama. Maka ya, tauhid yang seperti ini itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum melakukan ya nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala.